Ken Sagopi, seri 69, Dewi Kunti Boyong. Raden Basudewa kemudian mempersilahkan ayahandanya, Prabu Kunti Bojo, Resi Drwoso, Raden Pandu Dewanoto, Dewi Kunti dan Dewi Madrim untuk masuk ke pendopo keraton. Raden Basudewa dan Raden Haryo Praburukmo mengiringinya. Mereka akan dijamu setelah seharian berada di panggungan, menyaksikan sayembara pilih dan kemudian perang tanding antara Raden Norosomo melawan Raden Pandu Dewanoto. Sedangkan Raden Norosomo telah meninggalkan alun-alun untuk kembali ke negerinya Mondoroko. Ia berharap ayahandanya Prabu Mandratpati tidak lagi marah kepadanya, dan sang istri Dewi Setyowati menerimanya kembali. Raden Basudewa pun bersyukur karena tidak ada bebanten korban seorang pun. Bahkan berakhir dengan kegembiraan. Tidak ada lagi permusuhan dan dendam. Dalam pada itu, alun-alun Manduro masih tetap ramai. Mereka tidak segera meninggalkan alun-alun itu. Mereka masih merasakan kebahagiaan karena Gusti Putri mereka telah mendapatkan jodoh yang sangat pantas. Bahkan para peserta sayembara pun banyak yang tidak segera meninggalkan alun-alun itu. Mereka ingin ikut menikmati suasana malam di Manduro. Karena hari memang telah menjelang petang. Tiba-tiba Raden Ugrasena berteriak nyaring dari atas panggungan. Malam nanti kita akan adakan pentas berbagai pertunjukan di alun-alun ini. Jangan pulang dahulu. Ini semua untuk merayakan kelancaran sayembara pilih tadi, berkata Raden Ugrasena dengan lantang, yang dilambari dengan ilmunya yang tinggi, sehingga terdengar sampai di sudut alun-alun. Mereka yang mendengar pun bersorak gembira. Bagi Raden Ugrasena, tidak ada kesulitan untuk menampilkan berbagai pertunjukan hiburan, walau dengan mendadak sekalipun. Di lingkup keraton telah terbentuk berbagai paguyuban seni pertunjukan yang selalu siap tampil setiap saat. Mereka, para pegiat seni pertunjukan itu pun menyambut gembira atas prakarsa dari Raden Ugrasena tersebut. Tak kalah bergembiranya adalah para bakul dadaan di sekitar keraton. Mereka segera bersiap menggelar dagangan maupun jajanan di alun-alun Manduro itu. Dalam waktu singkat, di alun-alun telah disiapkan arena pertunjukan walau dengan sederhana. Di pojok kidul alun-alun telah berkumandang irama kempul, kenong bendi, dan kendang yang meriah. Para penonton pun telah berjubel mengelilinginya. Di sana telah dipentaskan tarian jaran kepang yang menjadi kegemaran banyak orang. 6 orang penari yang gagah-gagah telah berkiprah di sudut alun-alun itu. Irama yang menghentak-hentak menarik banyak orang untuk mendekat. Tak ketinggalan Ki Lurah Bagong telah duduk di paling depan di arena itu. Ki Lurah Bagong pun ikut bergila-gilu, menggoyangkan kepala ke kiri dan ke kanan, seirama dengan alunan kendang. Bahkan tanpa disadari oleh Bagong, ia kemudian ikut menari di arena. Gelak tawa penonton pun riuh karena gerakan Ki Lurah Bagong yang lucu dan kocak. Mendapat tepuk tangan yang riuh membuat Ki Lurah Bagong semakin bersemangat. Sementara itu di sudut alun-alun yang lain, Ki Lurah Petruk Kantrong Bolong sedang menonton pertunjukan tari tayub.
Tari tayub pun digemari oleh banyak orang pula. Diawali dengan iringan gending kijing miring. 4 orang penari dengan lemah gemulai, namun indah mempesona, menghibur para penonton. Ki Lurah Petruk Kanrong Bolong pun terpesona dengan tarian itu. Namun yang ditunggu oleh para penonton adalah tarian berikutnya. Tarian yang diiringi gending rujak jeruk akan melibatkan penonton untuk ikut ngibing. Seorang lelaki akan menjadi pasangan seorang penari perempuan. Siapapun bisa menjadi pengibing, bahkan bukan seorang penari sekalipun. Dengan demikian sering terjadi adegan konyol, karena yang naik ke pentas panggung hanya asal-asalan saja. Namun demikian itulah yang membuat gelak tawa para penonton. Ki Lurah Petruk Kanrong Bolong merasa gatal jika tidak ikut menari. Ia seorang penari yang sangat luwes. Semua gerakannya enak ditonton. Ki Lurah Petruk Kanrong Bolong pun pandai menggoda penari yang cantik jelita itu. Hidungnya yang panjang kadang disentuhkan ke penari tersebut. Gelak tawa penonton pun riuh menyaksikan ulah dari Ki Lurah Petruk Kanrong Bolong tersebut. Bersambung. Mari kita lestarikan seni tradisi yang merupakan kekayaan seni negeri sendiri.